dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pesona Inspira. Apa kabar pagi hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kita kembali dalam dialog interaktif edisi hari ini, Selasa 20 Juni 2023. Selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol nih seputar Wonosobo dalam rangka menyongsong kota kopi seperti itu. Sudah ada narasumber yang hadir di studio Radio Pesona akan menyampaikan informasi kepada Pesona Inspira tentang tema tadi. Tentunya ada Ketua Koperasi Kopi Askawon Sejahtera. Ada Mas Irham atau nama lengkapnya adalah Muhammad Irham. Selamat pagi Mas Irham, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi Pesona Inspira, monggo yang mau berinteraksi dengan kita ya, tanya-tanya atau mau kirim pertanyaan untuk kita bisa melalui SMS WhatsApp di 0823 2383 9996. Baik Mas Irham, dan kali ini kita ngobrol tentang kopi, tapi kita nggak sama ngopi ya. Dan kalau kita ketahui bahwa di Wonosobo ataupun di dunia ini kopi sudah tidak menjadi hal yang asing lagi, bahkan sudah sangat sering ya berdampingan, bahkan banyak sekali festival-festival yang memang khusus untuk mengupas tentang kopi yang memang banyak sekali variannya seperti itu. Nah, ini mungkin dari Askawon sendiri, Mas Irham, ini mungkin bisa dijelaskan dulu bagi masyarakat yang belum tahu nih, mungkin Askawon ini singkatannya dari apa? Kenapa namanya bukan kayak pecinta kopi Wonosobo atau apa gitu? Monggo Mas Irham. Oke. Askawon sendiri itu adalah singkatan dari Asosiasi Kopi Asli Wonosobo. Oke. Jadi itu sebuah tempat di mana kita serawung, terus silaturahmi, terus secara sehat, gitu kan. Terus kita bersinergi lah di antara pegiat kopi yang ada di Wonosobo, tentunya. Di Askawon itu mulai dari petani, yaitu yang bergiat di perkebunan kopi gitu ya. Kemudian yang proses pasca panen ya, sampai kemudian di ujung akhirnya adalah di penyeduh gitu. Oke. Jadi kan perkopian ini memunculkan banyak profesi ya Mbak ya. Dan itu kita di Askawon sendiri itu kita rutin mengadakan acara silaturahmi itu yang diwujudkan di dalam acara salapanan setiap 35 hari berarti ya, yang dimana lokasinya kita muter gitu loh di setiap anggota yang kita jadwalkan dalam per 2 tahun gitu loh. Misalnya untuk yang tahun ini bukan tahun ini ya, bulan ini di tempatnya siapa, bulan depan berikutnya di tempat siapa, dan muter di seluruh Wonosobo. Ya. Saat ini hampir semua pegiat kopi itu bergabung di Askawon ya. Ya ada lebih dari 13 kelompok petani kopi. Kemudian tercatat di grup kami ada 60 gitu ya. Meskipun tentu ya ketika misalnya di organisasi biasa kan ada pasang surut gitu kan. Tapi ada tetap orang-orang yang selalu aktif bersilaturahmi setiap bulannya gitu loh. Nah, Askawon sendiri itu kita sudah ada sejak tahun 2016. 2016 sudah cukup lama ternyata. Lumayan, ya. Terus jadi kemudian kita berpikir gitu loh, biasa kan misalnya ngumpul-ngumpul gitu kan, serawung-serawung apa ki kudu ono sing berkegiatan secara keekonomian gitu. Betul. Lalu kita tercetus untuk membuat sebuah koperasi. Dan koperasi itu sendiri diinisiasi pada tahun 2018. Akhir sekitar bulan November. Meskipun sekarang bentuknya masih prakoperasi karena belum berbadan hukum. Ya hitung-hitung kita belajar gitu loh. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa
keadaannya kita memang lebih banyak menonjolkan individu ya. Jadi boleh dibilang masih kuat di individu tapi lemah di kelembagaan gitu. Kita mencoba untuk menari bersama, mengikuti gendang ekonomi yang sedang mengarah ke kopi itu, sehingga yang nanti terwujud itu adalah kesejahteraan bersama gitu loh. Bukan hanya monopoli individu tertentu gitu loh. Ya itu semangatnya Mbak. Jadi untuk Askawon sendiri ini memang tidak hanya berisi para petani kopi saja, tapi bagi para pecinta pegiat kopi gitu juga ada di Askawon seperti itu. Kemudian kalau untuk masyarakat yang memang baru saja mendengar nih, wah ada asosiasi kopi Wonosobo nih. Kira-kira kalau yang mau bergabung ini masih bisa ya Mas ya? Masih bisa. Nanti bisa langsung menghubungi Mas Irham selaku ketua, atau mungkin bisa nanti ngobrol-ngobrol bareng kita, langsung bergabung lewat WhatsApp juga boleh seperti itu ya. Oke Mas Irham, dan kalau kita melihat peluang kopi saat ini tidak hanya bagi para orang dewasa yang menikmati secangkir kopi hitam saja, tetapi sudah merambah ke anak muda yang memang menjadikan kopi ini sebagai bahan untuk usaha gitu. Nah, kalau Mas Irham sendiri melihat peluang itu dari kacamata ya pecinta kopi, ini bagaimana untuk peluang itu? Ya itulah makanya seiring dengan waktu kemudian peluang yang ada gitulah, kita mencoba terus-menerus melakukan edukasi gitulah, termasuk apa yang kita lakukan di kegiatan Wonosobo Agro Festival 2023 yang akan berlangsung dari tanggal 22 sampai 25 Juni 2023 di Kompleks Dispaperkan Wonosobo. Betul. Gitu. Dan kebetulan kita memang diamanati mengkoordinir acara perkopian, acara kopinya gitu. Di sana ada Expo Kopi, kegiatannya satu, kemudian yang kedua adalah Sarasian Kopi, dan kami mengundang semuanya, terutama kita tuju itu bahasa kerennya sekarang milenial untuk hadir di acara tersebut gitu loh. Karena di acara Sarasian Kopi itu kita juga ngadain acara lomba video narasi kopi. Lomba video narasi kopi. Kita mengarahkan peserta untuk hadir di situ, karena di acara itu adalah sebuah introduction ya, sebuah pengantar yang akan memetakan atau memberikan pemahaman kepada kita tentang posisi kopi Wonosobo itu ada di mana gitu. Posisi kopi Wonosobo ada di mana. Nanti ada narasumber dari pebisnis kopi asli Wonosobo, kemudian ada narasumber dari petani milenial, kemudian ada instruktur kopi gitu. Jadi kita ke kaum muda, ke milenials itu bisa hadir dan bisa kulik tuh info-info di situ gitu loh. Di samping kita juga bisa beredukasi sama kreasi ya. Kan kita ekspresikan aksinya di dalam syuting video itu gitu loh. Mengenai lomba ini ya nanti bisa cek di IG kita gitu lah. Nah, jadi peluang untuk apakah milenial itu bisa nanti part time atau bahkan menekuni itu besar sekali gitu loh. Kita bisa lihat ya, misalnya secara berseloroh pernah kita dengar gitu ya, misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah ngomong gitu loh, wah ini milenial kurangin kopi deh biar bisa buat persiapan masa depan gitu loh. Artinya kan ada sebuah gaya hidup yang tidak bisa bisa ditampik gitu loh. Walaupun sebenarnya di situ message-nya adalah bukan beliau itu memusuhi kopi, bukan gitu loh, tapi untuk lebih menata gitu kan. Walaupun kan interaktif ya suasana di kedai ya. Mungkin kita di situ bisa kumpul, bisa ngobrol sesuatu, malah bisa kalau fenomena yang sekarang saya lihat misalnya di beberapa kedai kopi itu tuh malah jadi tempat belajar kedua gitu lah, kan bisa berkelompok saling sharing berdiskusi gitu. Seperti itu. Itu seperti itu perkembangannya, dan saking ngetrennya kopi itu bahkan
beliau Presiden Jokowi pernah ngomong kan, fakultas kopi gitu. Fakultas kopi. Wah, kayaknya banyak yang pengen masuk juga ya kalau dilihat gitu ya Mas ya. Itu mungkin apa ya cuitan beliau lah gitu. Cuman ya siapa tahu bisa terrealisasi seperti gitu itu. Kenapa tidak? Karena memang bisa kita bilang ya, aduh masa depan kopi itu luar biasa kita pikirnya seperti itu gitu loh. Oke, seperti itu. Dan kalau kita ngomong-ngomong tadi ada Sri Mulyani, ada Jokowi. Ini kalau untuk di Indonesia sendiri, kalau Mas Irham melihat, ini untuk potensi kopi ini kan memang beraneka ragam sekali ya. Nah ini bagaimana sih kalau menurut Mas Irham sendiri untuk potensi kopi yang memang sudah ada sejak zaman sejak zaman sebelum penjajahan juga kopi sudah menjadi salah satu tanaman yang ditanam oleh petani Indonesia seperti itu. Nah, ini bagaimana tanggapannya Mas? Silakan. Begini posisinya ya Mbak ya, bisa kita kemukakan data ya Mbak ya. Jadi Indonesia itu sekarang dari produksi kopinya, jumlah yang dihasilkan dari petani kopi itu yang berwujud kopi apapun bentuknya itu gitu ya. Itu di dunia itu Indonesia menduduki nomor 4. Ya, nomor 4 gitu terbanyak ya. produksinya Wow. di dunia. Bisa disebut di atasnya, nomor 3-nya adalah Kolombia, nomor 2-nya adalah Vietnam, nomor 1-nya adalah Brazil. Kita ini ya ada bangganya, ada sedihnya gitu. Vietnam itu tahu kopi dari Indonesia, belajar kopi itu di Indonesia. Wah, kecolongan gitu ya. Tapi ya itu barangkali kita adalah bangsa yang berbakat menjadi guru yang baik. Iya. Sampai muridnya pintar duluan gitu ya. Pintar dari gurunya gitu. Sekedar data saja, bukan untuk membandingkan, tapi walaupun misalnya perbandingan itu juga perlu ya untuk memacu atau memotivasi kita gitu ya. Jadi sekarang posisinya di Vietnam itu untuk satu hektar lahan kopi itu bisa menghasilkan produksi 3 ton 1 hektar itu dalam 1 kali panen masa panen ya. Sedangkan Indonesia itu rata-rata hanya 7 kuintal saja. Oh waduh, bahkan belum bisa nyampe 1 ton belum ya. Berarti produktivitasnya berbanding 25% jauh di bawahnya. Nah, sedangkan data yang sebelum yang saya tahu hari ini itu Vietnam itu ada di nomor 3. Dia sudah menggeser Kolombia. Wah. Ternyata sekarang di nomor 2. Nomor 1-nya masih Brazil gitu loh. Nah, ini yang kita kan selalu berusaha untuk membaca jurnal gitu loh, jurnal kopi dunia gitu kan. Di mana itu bisa membuat satu pemetaan kan ya. Kebetulan kan kalau saya sendiri lebih punya pengalaman awalnya itu kopi itu masuk sebagai sesuatu yang kita senangin gitu loh. Bersama kopi kita hidup. Tapi untuk budidaya dan seterusnya kita hanya tahu secara pengetahuan saja, tidak mengalami sendiri, tidak menanam sendiri dan seterusnya gitu loh. Proses kopi dan seterusnya. Kita lebih berkecimpung di background pemasaran gitu. Makanya buat orang pemasaran kan ini sesuatu peluang yang menggemaskan gitu. Betul. Saya membaca sebuah jurnal misalnya, posisi gini Mbak. Di Brazil yang sekarang nomor 1 dari produksi itu, yang ketika Vietnam itu 1 hektarnya adalah 3 ton, itu Brazil itu sudah di angka 6 sampai 9 ton. Wow gitu kan. Nah, kita bilang ya, Brazil itu menurut jurnal atau survei yang kita baca gitu loh, itu akan mengalami penurunan lahan produksi pertanian atau lahan petani kopinya itu 50% dalam sekian tahun ke depan. Gitu loh. Kemudian di tempat lain misalnya Kolombia dan Vietnam sendiri itu lahan perkopiannya itu stuck. Jadi Indonesia itu punya peluang besar gitu loh untuk di samping ya tadi meningkatkan jumlah produksi, itu juga bisa meningkatkan
hasil kopinya itu dengan menambah jumlah lahan gitu loh. Itu seperti itu gitu loh. Jadi kita bisa bilang gitu loh. Bisa jadi atau boleh jadi atau malah bisa terwujud gitu loh. Dalam 35 tahun ke depan Indonesia justru nomor 1 gitu ya. Bisa nomor 1 gitu loh. Why not gitu kan. Kan itu semua dia. berawal dari gagasan, Berawal dari keinginan, semua berawal dari niat kan seperti itu. Apalagi untuk di Indonesia yang dikaruniai sebagai negara agraris ya Mas ya, yang banyak lahan pertanian dibandingkan dengan negara-negara yang sudah di atasnya tadi kayak gitu. Nah kalau Indonesia sendiri punya peluang untuk menuju ke sana, sebenarnya kalau untuk di Indonesia sendiri yang dibutuhkan apa sih Mas? Kira-kira persiapan apa yang dibutuhkan? Apakah komitmen antara petani dan juga pemerintah tentunya, atau kira-kira apa nih? Nah itu saya pikir gini, tadi yang kita lakukan sehari-hari atau rutinitas kita, ada satu yang namanya sinergi ya. Jadi semua orang saling terlibat untuk sebuah tujuan gitu loh. Jadi misal gitu kan, satu kerjasama yang dimulai dari perencanaan yang matang tentang bagaimana visi kopi itu tadi dari rangkaian yang kita paparkan gitu kan. Ya, tapi semuanya bisa saling menekan ego sektoral barangkali ya gitu loh kan. Kan misalnya kita kan tidak bisa lepas atau menaruh hormat dan respek kepada petani misalnya gitu loh. Nah itu di samping petani itu sebagai yang ngerumati kopi, nguri-nguri dan ngurip-nguripi kopi gitu kan. Nah dari situlah titik awalnya kita kedepankan gitu loh. Ya jadi gampangnya gini, bagaimana kesejahteraan petani itu bukan hanya sebuah jargon atau hanya sebagai omongan yang bagaikan angin berlalu yang nanti gak ada wujudnya gitu loh. Di situ gitu loh. Contoh soal misalnya ketika kita bisa membuat sebuah lahan produksi atau lahan pertanian itu yang sekarang rata-rata 7 kuintal itu, tidak usah jauh-jauh lah, kita bergerak di angka di bawahnya Vietnam yang 3 ton tadi, 2 ton saja misalnya produksi itu bisa kita gulirkan gitu loh. Dipersiapkan semuanya kan, pemerintah memfasilitasi ya kan, membuat misalnya dari pemupukan ya kan, kemudian semua hal-hal yang diperlukan supaya angka itu terwujud gitu. Itu satu, penguatan di petani gitu loh. Penguatan di petani kan. Kemudian yang kedua adalah sebuah kebijakan yang berkesinambungan dan jelas gitu, yang tidak serta-merta kemudian ketika misalnya kita kan mau nggak mau ya melewati satu fase 5 tahunan gitu kan. Jadi misalnya kemarin kebijakannya apa, sekarang kebijakannya beda lagi gitu lah. Itu kan pasti ini ya berdampak yang langsung saya bilang gitu loh, untuk jangka waktu ke depan gitu loh. Jadi penguatan di sektor pertanian adalah hal yang sangat mutlak kita perlukan ya. Terutama kalau saya dengar gitu loh kan, misalnya kebanyakan gitu, maaf gitu kan, misal gitu tuh yang bisa petani rasakan tuh teori gitu. Bagaimana itu menjadi sebuah teori itu bisa menjadi praktek yang mewujud, itu yang paling penting gitu. Yang dibutuhkan ternyata adalah aksi yang nyata seperti itu, bisa dibilangnya kayak gitu. Nanti kalau kita setelah break jeda iklan, kita akan masih lanjut ngobrol. Kalau tadi sudah ngobrol seputar kopi secara global ya, kalau nanti kita mungkin akan mengarah ke kopi Wonosobonya seperti itu ya. Jangan lupa yang mau bergabung masih ditunggu di SMS WhatsApp 0823 2383 9996, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, masih dalam talk show interaktif menyongsong Wonosobo Kota Kopi. Kalau tadi kita sudah berbincang bareng Mas Irham tentang bagaimana kopi di Indonesia ini masih di angka nomor 4
diproduksi yang masih kalah dari beberapa negara yang memang sudah lebih canggih teknologinya seperti itu. Tapi kalau kita melihat sebenarnya untuk di Wonosobo sendiri ini produksi kopi menjadi salah satu penyumbang juga, karena memang untuk di Wonosobo juga banyak sekali para petani kopi, pengrajin, penghasil gitu yang memang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya seperti itu ya Mas Irham ya. Nah ini sebenarnya kalau untuk konsep menyongsong Wonosobo kota kopi ini bagaimana dasarnya? Silakan Mas Irham. Oke, makasih Mbak. Ya, jadi sebelum sampai ke sana mungkin kita sedikit mengulik data dulu ya. Boleh. Jadi kita catat bahwa sumber pemasukan ya, sumber devisanya Wonosobo itu kan nomor 1 kan dari pertanian. Nomor 2 dari perdagangan. Terus nomor 3 adalah dari makanan olahan. Makanan olahan gitu. Nah, di pertanian sendiri kan berarti di situ termasuknya kopi gitu. Yeah. Kita coba membaca tetangga sebelah kita ya, kita sebut saja misalnya Temanggung gitu. Jadi Temanggung itu ketika kita masuk di alun-alun ya, berputar kita mengelilingi itu, kita langsung tertulis di situ tagnya sebagai Temanggung Kota Kopi gitu. Namun ya salah, Temanggung Kota Tembakau gitu ya. Temanggung Kota Tembakau. Gitu. Namun ternyata satu brand itu tidak membuat sektor yang lain itu menjadi dianaktirikan. Gitu loh. Itu sebuah cara mengomunikasikan kita bahwa kita memang fokus di situ gitu. Dan ternyata kalau kita baca datanya, ternyata Temanggung itu posisinya di atas kita dalam hal apapun gitu loh. Misalnya kita sebut ya, dari hasil produksi kopi misalnya itu pada tahun 2021 Temanggung itu menghasilkan di Jawa Tengah ya, kita sebut data Jawa Tengah ya, itu 10.926 ton, sedangkan Wonosobo itu ada di peringkat ke-11 hanya 554 ton itu di secara produksi kopi. Kemudian luas lahan lagi-lagi kita pakai data kopi Jawa Tengah ya, itu luas lahan di Temanggung itu 16.580 hektar, sementara Wonosobo baru 3.413 hektar gitu kan. Kemudian IKM kopi di Temanggung ada 54, Wonosobo itu 9. Kemudian ketika kita bicara tentang sentra kopi kan, sentra kopi ketika tadi kita sebut misalnya Temanggung Kota Tembakau misalnya ya, tapi ternyata Temanggung itu adalah sentra kopi robusta. Di mana-mana dalam perjalanan kita bertemu berinteraksi dengan orang gitu kan. Ketika saya kan ada background juga di dunia survei gitu. Kan, misalnya kita sebut, ketika disebut kopi, kota apa yang terlintas dalam benak Anda? Pasti Temanggung. Temanggung, masih salah satunya masih di tempatnya. Tapi data emang begitu. Jadi Robusta di Temanggung itu menyumbang kontribusi sekitar 30,2% di Jawa Tengah. Itu nomor 1. Sedangkan Wonosobo baru di urutan 5, yaitu di angka 6,06%. Nah, Arabica kita patut berbangga, tapi masih tetap kalah. Wonosobo 15,1%, sedangkan Temanggung urutan nomor 1. Wonosobo nomor 2 di Arabica. Temanggung nomor 1 di 22,16%. Nah, kita bisa lihat gitu ya, bahwa sesungguhnya dari misalnya ya, dari sisi sebaran Arabica, secara demografis kita punya kelebihan. Nah, sebenarnya, nah itulah yang apa ya, yang sebaiknya bisa kita ke depan itu bisa kita optimalkan dan maksimalkan. Bahasanya eksploitasi eksplorasi lah. Iya. Jadi posisinya gini, misal ya, kita bisa, misalnya selama saya
berkunjung atau interaksi dengan beberapa roastery, misalnya dengan beberapa kafe yang di situ tuh kita jelas banget ada list misalnya kopi Temanggung. Yeah. Nah, tapi untuk kopi Wonosobo sendiri ya mungkin di tempat lain saya belum lihat gitu, tapi di tempat yang pernah saya kunjungi itu tertera nama kopi yang tadi saya sebut, tapi kopi Wonosobonya belum. Oke. Padahal secara potensi ya kan kita punya misalnya gini, kita bisa sebut ya, ketika Gunung Sindoro dan Sumbing ya kan itu ada di daerah Temanggung dan ada di Wonosobo. Iya, betul. Berarti itu ya kekayaan alam. Iya. Kekayaan alam. Dan Wonosobo sendiri punya potensi, Wonosobo punya Gunung Bismo. Iya. Punya sebagian Dieng yang misalnya sebut saja kita ada kan di sana kopi Tambi misalnya. Itu kan yang tidak ada di kopi Temanggung. Temanggung gitu. Betul. Gitu loh. Jadi ke depan menurut saya gitu loh, optimalkan yang menjadi ciri khas kekayaan kita gitu loh. Kemudian satukan wujudkan dalam bagaimana caranya gitu loh, kemasan yang kita lakukan ataupun aksi yang kita lakukan itu menjadikan listing kopi Wonosobo itu betul-betul ada gitu loh. Tadi ya pasti bisa gitu. Oke, jadi jangan melihat dari data yang di mana Temanggung memang menjadi yang lebih unggul, tetapi bagaimana kita mengulik ataupun lebih diunggulkan dari ciri khas ataupun dari kekayaan yang memang masih belum terlalu digugah seperti itu ya Mas ya. Oke, nah itu dia tadi beberapa data sudah menyebutkan kenapa sih sebenarnya kalau untuk slogan Wonosobo Kota Kopi ini mungkin nanti bisa saja ya. Kira-kira kalau untuk menurut data ataupun menurut analisa Mas Irham nanti akan bisa terlaksana di tahun berapa nih Mas? Kalau kita mulai hari ini kan barangkali seandainya antara semua stakeholder itu saling bersinergi. Kita pikir 10 tahun ke depan bisa terwujud gitu. Bisa terwujud gitu ya. Itu mungkin terlalu hiperbola gitu. Mungkin gitu. Tapi saya pikir ya apapun kan itu tadi berawal dari gagasan, berawal dari niat, berawal dari semangat, seperti itu. Apalagi ditambah dengan dukungan dari adanya seluruh stakeholder, pemerintah, masyarakatnya juga gitu ya, yang dimana akan bisa mewujudkan Wonosobo sebagai kota kopi seperti itu. Oke, ada satu pertanyaan yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Selamat pagi dari Andra di Wonosobo Timur, Mas Irham nih. Mau tanya untuk keunikan kopi dari Wonosobo itu apa sih? Dan kayak misalnya selain kopi Selukatan dan Bawongso yang memang sudah terkenal ya, daerah mana yang berpotensial untuk budidaya kopi atau penghasil kopi terbaik di Wonosobo? Ya, monggo. Untuk untuk kopi Arabica kita bisa menyebut selain yang tadi disebut ya, itu tadi yang saya sebut misalnya benar-benar yang merupakan kekayaan Wonosobo. Misalnya kita bisa sebut sekarang ini kan di samping ada teh Tambi ada juga kopi Tambi. Kopi Tambi. Kopi Tambi gitu loh. Itu bisa gitu loh. Di samping kita juga bisa terus mengoptimalkan dan maksimalkan produksi di lereng Sindoro Sumbing tentunya gitu loh. Atau sebaran Arabica itu kan ada di 2 titik gitu loh. Di Sapuran sama Laksono gitu. Sapuran sama Laksono yang justru itu nanti bisa jadi daerah penghasil kopi terbaik gitu ya. Kemudian yang kita lihat sampai sekarang belum banyak dibenahi itu terutama yang Kaliwiro sama Wadas Lintang. Kenapa di sana? Ya ada 1-2 petani kopi yang terintegrasi misalnya mendapatkan pelatihan dari dinas dan seterusnya gitu loh. Nah, itu yang kita dengar ya, Mbak. Jadi salah satu sumbangsihnya Askawon itu kan
Jadi kita itu banyak memotivasi dan ketika misalnya petani membibitkan kopi, maka Askawan itu membibiti petani-petani gitu. Dalam arti bagaimana mereka itu bisa punya semangat untuk menjadikan kopi itu sebagai penghidupan gitu. Itu seperti itu gitu. Itu dia. Jadi nanti bisa sebenarnya untuk di seluruh daerah di Wonosobo apakah bisa berpotensi Mas untuk menjadi penghasil daerah dengan penghasilan kopi yang lumayan gitu. Seluruh Wonosobo kayak misal tadi hampir disebutkan semua Leksono, Sapuran, Kalewira, Wadas Lintang, bahkan sampai yang di bawah Gunung Slukatan, Bawongso gitu. Iya, jadi di lahan apapun kopi bisa tumbuh, jenisnya yang berbeda. Ketika Robusta itu tumbuh maksimal di ketinggian di bawah 1000, maka sebaliknya Arabica itu di atas 1000 mdpl ya, meter di atas permukaan laut gitu ya. Jadi karena tempat tanam itu yang mempengaruhi dan membedakan di tempat mana yang lebih cocok ditanami kopi apa. Tapi untuk semua lahan bisa gitu loh. Seperti itu ya. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pertanyaan, semoga nanti jawabannya bisa membantu. Kemudian nih Mas, kalau Mas Irham sendiri terutama dari mewakili Askawon, ini ada pesan apa sih yang ingin disampaikan mungkin kepada seluruh petani kopi yang ada di Wonosobo maupun untuk para pecinta kopi untuk menyongsong Wonosobo menjadi kota kopi seperti itu, monggo. Kemarin ada ya, saya ikuti sebuah semacam pertemuan pertemuan bisnis ya, pertemuan yang dilakukan oleh Disperindak Jawa Tengah gitu. Di situ ada narasumber yang bilang bahwa ketika misalnya petani menjadikan kopi itu sebagai sebuah rasa cinta gitu, pasti dia akan setiap hari menyayangi kopi itu, memperlakukan dengan sebaik-baiknya gitu loh. Jadi ketika interaksi cinta itu dilakukan, dia akan beri feedback yang luar biasa gitu loh. Tadi yang beranjak dari 7, sekian kuintal itu bisa menjadi 2 ton kan. Jadi boleh dibilang ya, walaupun bahasanya terlalu narsum bilang gitu kan, jadi banyak yang masih agak enggan atau malas gitu loh untuk merawat kopi dengan baik gitu. Nah di tempat-tempat lain yang tadi disebut produksinya bagus itu, mereka melakukan kopi dengan rasa cinta gitu. Itu seperti itu gitu. Nah kemudian yang paling dekat gitu loh ya, karena kita lagi ada event kopi yang berlangsung dari 22 sampai 25 itu gitu kan. Monggo silahkan datangi, kunjungi gitu kan. Kita bisa berinteraksi lebih lanjut dengan seputar perkopian. Kita bisa beredukasi, kemudian bisa berkreasi di sana dengan lomba-lombanya gitu loh. Silahkan. Ini dalam Wonosobo Agro Festival 2023 yang diselenggarakan di Dispaperkan Wonosobo, atau tepatnya kalau mungkin masyarakat belum tahu, ini ada di belakang Gedung Kajari Wonosobo, betul ya Pak? Seberang SPBU Ngasinan. Seberang SPBU Ngasinan, itu dia. Jadi yang mau nanti datang langsung di kedai kopi, karena memang di sana ada festival kopi juga. Jadi jangan lupa diikuti dan juga jangan lupa disimak acaranya gitu ya. Kemudian kalau untuk yang ingin Pak bergabung ataupun ingin memulai komunikasi dengan Askawon, ini masyarakat bisa menemui ataupun bisa berhubungan bagaimana dan lewat apa, monggo? Untuk cara bisa menghubungi nomor saya di 0812 953 74911. Berarti kalau kita ingat di ujungnya kan 911 ya. Please call 911 seperti itu. Untuk sementara bisa seperti itu, nanti bisa kita arahkan untuk nextnya kayak gimana gitu. Seperti itu. Jadi nanti bisa saling memotivasi satu sama lain bagi para petani seperti itu. Dan memang pada dasarnya untuk di Wonosobo sendiri memang sudah dianugerahi lahan pertanian yang memang bisa ditumbuhi kopi, baik itu di dataran yang agak tinggi maupun di dataran rendah, tinggal bagaimana nanti jenis kopinya, dan kuncinya adalah ada di kecintaan para petani
terhadap kopi tadi yang tentunya kalau cintanya semakin besar maka nanti akan memberikan dampak positif yang semakin besar juga, salah satunya dampak perekonomian ya Mas ya. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih Mas Irham, atau mungkin ada sebagai statement closing untuk mengakhiri acara kita siang hari ini? Ya, kita ulangi lagi, semua berawal dari gagasan. Oke. Gagasan Wonosobo Kota Kopi yang kita bisa wujudkan, baik destinasi ya maupun produksi itu bisa diwujudkan. Oke. Diwujudkan. Asal gitu kan kita mau bekerja, kita mau menjadikan itu sebagai sebuah kerja bersama untuk kedepannya gitu loh. Iya. Ya sebagai ini ya, kopi itu kan jadi kalau yang kita tahu berkaitan dengan dinas pertanian, dinas pangan, pertanian, peternakan, dispaperkan ya. Betul. Kemudian ada juga berkaitan dengan itu kan dari sisi tanamnya, budidayanya, dari sisi petaninya gitu loh. Dari sisi yang kedua itu berkaitan dengan dinas perdagangan. Dinas perdagangan itu dengan pemasarannya, dengan jualnya gitu kan. Yang ketiga itu dengan dinas perindustrian. Ya kadang kita ketika kita mendengar kata industri ya kan, itu serta merta kita langsung berkerenyit jidat mungkin. Kalau industri kan sepertinya besar. Skalanya udah besar gitu ya. Tidak, gitu. Justru datanya kita itu disokong oleh industri kecil menengah kan, IKM gitu loh. Dari paparan yang pernah kami terima, malah di Wonosobo tidak ada manufaktur besar, adanya menengah gitu loh. 99% itu IKM gitu kan. Kemudian keterkaitan yang keempat itu dengan dinas pariwisata gitu loh. Nah ini bagaimana dinas terkait ini bersama dengan yang saya kemarin tanyakan itu ke salah satu teman itu ada menyebut bahwa kalau dinas 3 itu yang tadi pangan, pertanian, kemudian perindustrian, perdagangan itu ada di ranahnya Komisi B kan. Kemudian yang dinas pariwisata itu di ranahnya Komisi A gitu kan. Wah, itu bisa kan, maksudnya saling berkolaborasi, saling berkomunikasi. Bagaimana mungkin salah satunya bisa membuat pertemuan dengan kelompok-kelompok tani ya. Kita sebut ya misalnya komunitas kopi di Wonosobo itu bukan hanya Askawon ya. Sebut saja misalnya teman-teman di Join Kopi misalnya, itu ada gitu kan, ada teman-teman di MPIG, kemudian ada dari yang pemerintah itu klaster kopi gitu loh. Mereka sama punya satu tujuan kan, satu tujuan yang bagaimana perekonomian Wonosobo itu bisa maju gitu loh, dan bisa menjadi sesuatu yang punya dampak ekonomi yang bisa menghidupi pelaku atau kopinya gitu loh, itu gitu loh. Jadi setiap stakeholder itu bisa saling bersinergi dan insya Allah ya harapan yang terasa sangat hiperbola itu bisa jadi membumi, saya pikir gitu Mbak. Oke, seperti itu ya. Dan tadi betul sekali, memang dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholder yang terkait seperti itu ya Mas ya. Semoga segera terwujud, tidak harus menunggu 10 tahun, tapi nanti bagaimana lebih cepat lebih baik gitu ya Mas ya. Siap. Oke. Semangat terus untuk para pecinta kopi untuk terus melestarikan dan membudidayakan dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat Wonosobo sampai masyarakat Indonesia. Dan saya Eka bersama narasumber Mas Irham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka. Dialog hari ini.